Ada teori yang mengatakan bahwa manusia menghasilkan sebuah karya adalah untuk memperkuat identitas diri mereka. Dalam konteks membangun brand, ini yang disebut dengan kecerdasan identitas. Kita harus menjadi kreatif untuk mengembangkan kecerdasan identitas yang sebenarnya bersumber dari passion dari dalam diri kita sendiri dan potensi yang ada di lingkungan. Ketika kita bisa memanfaatkan secara cerdas, maka karakter brand yang kita bangun akan terbentuk. Nilai-nilai personal dan nilai-nilai kultural akan menjadi wajah brand kita. Inilah yang disebut kecerdasan identitas. Oke, ini adalah contoh konkret dari kecerdasan identitas itu. Ia, Apep Friyana Wiradikarta, yang biasa disebut Kang Apep, adalah seorang founder dari AFW Knife, sebuah brand keren dari Bogor yang fokus pada pengembangan produk pisau. Sebagai brand owner, Kang Apep telah menjalankan proses kreatif dengan banyak cara, dari yang normatif hingga sampai pada bentuk-bentuk extreme movement, dan semuanya berangkat dari passion, nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan di mana ia dibesarkan. Basic saya hobi, ini mengakar hidup saya dengan pisau gitu, sehingga saya juga sebelum jadi pembuat ini kolektor. Saya mencoba membuat, menggeluti sendiri, terus jadi saya upload ke media sosial, ternyata banyak orang yang tertarik dengan karya saya. Itu banyak yang pesan, ada yang pesan terus. Market tambah bagus, tambah banyak permintaan, akhirnya saya teruskan ini, saya fokus di sini. Pisau yang harus saya buat adalah pisau yang berkarakter, mencirikan bahwa pisau itu emang pisau untuk outdoor. Selama kita artinya continue dengan kualitas, dengan karakter kita seperti itu, jadi orang yang akan mencari kita gitu. Kalau kita punya passion, kita akan mampu bereksplorasi. Dan semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi bukan lagi dianggap biaya, tapi proses untuk menyempurnakan diri. Kalau brand punya itu, ia akan berjalan dengan sangat kuat. Awalnya memang sangat berat. Tidak semua orang paham, hanya pisau hanya sekedar sebatas pisau. Jadi di situ nggak apa-apalah. Memang pas awal itu ibarat harus edukasi. Jadi benar-benar saat pameran sampai apa nggak apa-apalah, nggak laku. Karena ini bagian edukasi, nggak semua orang paham gitu kan. Kalau ke bengkel tidak harus membeli, silahkan edukasi. Itu ternyata jadi daya tarik tersendiri. Semuanya itu jadi fresh gitu. Nah, itu menyatu karena silaturahmi. Kalau saya pameran itu saya bawa mas dari bentuk mentah, kemudian saya bawa juga bentuk cuttingannya gitu kan, yang ini sudah terpotong tapi belum jadi gitu kan. Nah terus saya juga bawa beberapa alat presentasi lah, ini prosesnya seperti apa. Niatnya pisau ini adalah buat silaturahmi Pak. Jadi kadang bahkan ada berapa Bu, mungkin uang saya tidak nggak punya sebanyak itu, saya nyicil, nggak apa-apa silahkan. Pemerintah itu benar-benar ayo gitu mendorong benar-benar UKM untuk maju, untuk benar-benar kita bisa berjalan dengan proporsinya. Kemudian juga saya ngerasa banget meskipun ini di kampung yang jauh dari mana-mana, bukan lokasi yang strategis, tapi sekarang udah banyak teknologi yang mendukung, ada Google Map. Jadi saya merasa yakin, oh saya mau di tempat yang paling terkucil pun, kalau sudah kita punya teknologi yang bagus, orang akan mencari. Kearifan lokal dan juga potensi yang ada di lingkungan adalah merupakan suatu pintu masuk bagi terciptanya karakter daripada suatu brand. IKM yang seperti AFW Knife ini merupakan suatu IKM yang mempunyai mata rantai yang penting di dalam peningkatan peluang suatu usaha melalui monitoring dan juga bentuk-bentuk daripada pembelajaran. Ada perbedaan yang kuat antara orang yang hanya sekedar ingin membangun bisnis dengan orang yang ingin membangun brand. Karena di dalam proses membangun brand, setiap founder atau pemiliknya akan membawanya dalam proses berpikir yang dalam. Ini yang disebut dengan strategic thinking. Dan ketika ini digabungkan dengan pemahaman emosi pelanggan, wow, itu akan menjadi persepsi yang sangat kuat. Pertama kali perkenalan saya dengan AFW Knife itu
Ini pisau yang pertama kali saya punya, ini Bohler K110, dan pisau ini punya sejarah. Pisau ini pernah saya gunakan untuk rescue orang kecelakaan masuk ke jurang. Saya angkut orangnya dari bawah ke atas dengan masyarakat yang lain. Saya ini gunakan untuk menebas batang-batang pohon untuk membuka jalur. Kalau di sini saya menganggapnya bukan hanya sekedar teman, saya lebih menganggapnya keluarga, guru gitu kan, yang saya banyak dapat ilmu dari beliau gitu. Ini saya nyari tempat pisau golok kan nggak ada, nggak nemu. Ada di IG katanya namanya ini HP. Saya cari Google kesini, hubungi beliau, temu di sini. Ya udah jadi keterusan sini terus. Masalahnya di sini kan kita mau spek sesuaiin sama tangan kita, pengennya pengen gimana. Terus kita pengen apa panjangnya segimana, kan bisa kita pilih gitu. Sesuai spesifikasi kita maunya gimana. Jadi kan enak makanya juga. Nah pakai juga ya itu, kalau misalnya ke hutan nggak apa kan buat motong-motong ular mah gampang. Pemancing kan nyeset ikan enak. Ini, tapi kan bentuknya karambit, tapi kan modern kesannya. Terus juga misalnya di sandang juga enak dipandang gitu, dipakai enak. Ini bajanya baja import dengan kelas artinya high carbon steel. Jelas ada harganya. Kedua dari sarung gitu kan, ini udah sarung kulit aja tebal, tidak sembarangan lah. Saya bikin harus kokoh, harus kuat gitu kan. Nah seperti itu. Nah terus juga setelah itu harus punya ikonik. Jadi ini harus nyeni lah kalau bilang. Harus pantas kalau di pinggang itu gitu kan. Nah, saya bikin seperti itu. Identitas saya adalah handmade, gitu. Handmade. Kalau misalnya kebetulan ada orang bule ke sini jual, nih lihat orang bule Jerman aja beli pisau dari Indonesia. Produk Indonesia itu sebenarnya nggak kalah gitu. Kriteria industri atau suatu brand yang menjadi harapan daripada Kementerian Perindustrian dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. Itu adalah suatu brand yang tidak hanya keren saja, dan juga jangan lupa suatu brand yang benar-benar itu harus laku dijual, harus bisa diserap oleh pasar, harus bisa diminati oleh pasar. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para IKM seperti AFA Knife ini. Nah, kembali kami harus promosikan yang namanya AFA Knife, baik penjualannya dilakukan secara digital melalui pameran-pameran yang kita lakukan. Karena kalau yang namanya pameran online itu yang lihat tuh seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke itu pisau Indonesia tuh bagus-bagus, dan ternyata peminatnya banyak. Jadi kalau kita punya keunikan, kekhasan, otentisitas yang kuat dari brand kita seperti ini, maka ini akan menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan dan emosi pelanggan yang kuat dan membuat brand-brand seperti ini melegenda. Memahami kecerdasan identitas kurang lebih sama seperti kita memahami sebuah wawasan. Jika kita bisa melihat dengan jelas, maka kita akan mengambil keputusan untuk bergerak maju ke arah yang kita tuju dengan jauh lebih mudah dan lebih nyaman. Nah, Kang Apep sedikit banyak telah melalui proses ini. Kemampuannya mengolah hasrat, mental, serta energi yang ia miliki merupakan bahan dasar utama pencarian identitas brandnya. Dan itulah yang kemudian membantu arah kompas brandnya menemukan jalan penetrasi pasar, serta memperkuat daya saingnya. Salut sama brand-brand lokal yang seperti AFW Knife ini. Super keren.